Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih dalam suasana Ramadan. Untuk saudara-saudaraku sekalian, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dalam situasi yang masih pandemi ini, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan sampai pandemi COVID-19 ini berakhir. Baik saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan malam hari ini adalah seri audio dari inisiatif desa dengan tajuk Andum Kaweruh. Nah, pada kesempatan kali ini inisiatif desa akan sedikit berbagi tentang opo anane. Jadi opo anane itu kita akan sedikit menyampaikan mengenai nilai dan prinsip kehidupan orang-orang di desa. Sebagaimana kita tahu hari ini perbedaannya tidak begitu jauh antara masyarakat di desa juga masyarakat di perkotaan. Tetapi kalau kita melihat jauh ke belakang, sebenarnya kehidupan di desa manusianya itu memiliki karakteristik atau ciri khas yang tentu saja itu membedakan dengan perilaku kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik dengan orang-orang, mohon maaf, di kota. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa kehidupan orang-orang di kota, meskipun ini boleh dikatakan tidak otentik, hari ini kehidupan sosial di perkotaan cenderung lebih mengarah kepada pola-pola kehidupan yang pragmatis dan individualistik. Tidak sepenuhnya keliru, tetapi itu sekedar menjadi bahan pertimbangan untuk kita bisa melihat bagaimana sejatinya nilai dan prinsip kehidupan sosial orang-orang di desa. Tentu saja sebelum ada intervensi yang sudah sejak lama masuk di wilayah pedesaan. Nah, saya berdasarkan refleksi kami di inisiatif desa, ada 3 nilai, ada 3 praktek kehidupan sosial di pedesaan itu yang sangat membedakan dengan praktek kehidupan sosial orang-orang masyarakat urban di perkotaan. Juga membedakan dengan nilai dan praktek kehidupan sosial bahkan masyarakat pedesaan dewasa ini, hari ini. Karena tadi seperti saya sampaikan sudah ada intervensi dari luar. Yang pertama adalah tentang nilai dan praktek kehidupan beragama. Kemudian kita bisa lihat juga nilai dan praktek kehidupan sosialnya dalam berekonomi, dalam berpolitik, juga dalam berdinamika. Jadi ada 5 hal yang itu dari sana kita bisa melihat salah satu nilai dan prinsip dari kehidupan orang desa yang saya ringkas menjadi prinsip opo anane atau apa adanya. Jadi orang desa itu sebenarnya, ini kalau kita sama-sama jujur mau mengakui, memberikan apresiasi bahwa orang desa itu sebenarnya tidak perlu ilmu atau teori yang
tinggi, atau bahasanya para ilmuwan hari ini, ilmu yang ndaki-ndaki. Prinsipnya bagi orang desa, selama itu baik untuk dirinya, untuk keluarganya, juga orang lain, terutama tetangga-tetangga di sekitarnya, itulah yang akan dikerjakan, itulah yang akan dilestarikan. Jadi sesederhana itu pegangan hidup bagi orang-orang desa. Nah, desa dan manusianya itu cenderung dalam dua tanda kutip pragmatis, karena memang adanya pengaruh dari luar. Nah, baik itu pengaruh dalam bentuk ajakan, kerjasama dan lain sebagainya, atau pengaruh dalam bentuk paksaan, tekanan, pressure. Nah, misalnya sebagai contoh dalam bentuk ajakan, meskipun nanti ini akan membutuhkan kajian lebih panjang, lebih dalam, tetapi paling tidak saya akan memberikan garis besar. Nah, perubahan nilai dan praktik kehidupan sosial masyarakat di pedesaan dikarenakan oleh intervensi dari luar, dan itu bisa kita lihat hari ini, yaitu misalnya ada unsur-unsur pragmatisme, individualis, orientasi kepada materi atau akumulasi kekayaan. Itu sebenarnya merupakan produk yang lahir dikarenakan adanya intervensi dari luar dalam bentuk ajakan secara sukarela masyarakat pedesaan ikut dalam ajakan itu maupun secara paksaan. Nah, secara sukarela ini, ajakan ini misalnya bekerja sama dalam membangun apa, dalam membentuk apa, dalam mengupayakan apa. Nah, sementara masyarakat desa tahunya kembali kepada prinsip tadi, apapun yang dinilainya itu baik untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang di sekitarnya, itu akan mereka jalankan tanpa mereka tahu apa sesungguhnya tujuan lain dibalik dari ajakan-ajakan itu. Kalau bahasa modernnya itu program yang melibatkan desa dan manusia di dalamnya. Nah, itu bisa dalam bentuk ajakan, bisa dalam bentuk paksaan. Kemudian yang dalam bentuk paksaan atau tekanan, misalnya ada satu kawasan pedesaan yang sebelumnya itu asri, banyak sawah, kebun, banyak ternak, kehidupan sosialnya itu sangat harmonis, asri. Kemudian hadir satu kepentingan tertentu yang berniat untuk melakukan satu proses transformasi alih-alih supaya kehidupan masyarakat di pedesaan itu bisa bertambah sejahtera, bertambah maju. Itu ada praktek modernisasi, pembangunan infrastruktur apa yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, itu ada yang bersifat ajakan sukarela, kalau mau ya mari, kalau tidak mau ya sudah. Ada yang bersifat tekanan, pressure, bahkan ancaman atau intimidasi. Misalnya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Sementara itu sudah menjadi juga bagian dari kebijakan yang sudah disepakati oleh pemerintah atau kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga mau tidak mau masyarakat diarahkan untuk mengalihfungsikan lahan. Meskipun biasanya ada proses negosiasi, proses diskusi, ada proses sosialisasi, ganti rugi, relokasi dan lain sebagainya. Tetapi beberapa kasus di wilayah-wilayah tertentu, dan itu banyak kita temukan, itu desa-desa itu dipaksa untuk, wilayah-wilayah tertentu di pedesaan dipaksa untuk merubah ruang hidup itu menjadi ruang ekonomi khusus. Nah, itu tidak jarang ada penggusuran, ada penyerobotan tanah,
ada enclosure atau pemagaran, dan lain sebagainya. Nah, mau tidak mau, pada akhirnya itu yang kemudian akan mempengaruhi juga bagaimana respon dari masyarakat di pedesaan terhadap proses-proses yang sedang berjalan itu. Nah, yang kemudian kembali kepada tadi, bahwa orang desa itu sejatinya simple. Ya tadi, opo anane atau apa adanya. Yang pertama dalam beragama. Kita tahu kalau misalnya, bukan misalnya ya, kita tahu kalau kita jalan-jalan di desa, hari ini saya kira masih ada. Saya sendiri mengalami, menyaksikan secara langsung ketika melakukan perjalanan di beberapa wilayah pedesaan, masih sering saya menemukan bagaimana pola kehidupan beragama masyarakat pedesaan itu sungguh ketika kita melihat itu kita ikut merasakan kedamaian, merasakan ketentraman. Karena apa? Karena polanya atau karakteristik dari masyarakat pedesaan dalam menjalankan kehidupan beragama itu, satu, tradisional, dua, sederhana, tiga, ikhlas. Itu ya. Jadi tradisional, tidak memerlukan banyak kolaborasi, tidak memerlukan banyak sekali dalil yang antara dalil yang satu kemudian dalil yang lain, pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, fatwa yang satu dengan fatwa yang lain, itu terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian. Fatwa satu mengiyakan, mengharuskan, membolehkan, fatwa yang lain itu melarang atau dan lain sebagainya. Nah, bagi orang pedesaan itu tidak. Jadi hal yang kira-kira mereka bisa kerjakan dan itu sesuai dengan kenyamanan dalam dia menjalankan praktek kehidupan beragama, yaitu yang akan dikerjakan oleh orang-orang desa. Kalau pada saat tiba waktu sholat duhur, ketika mereka masih berada di sawah, mereka juga akan pulang. Ketika menjelang sore, menjelang maghrib, mereka juga akan berjalan ke masjid, sholat jamaah, ada yang di rumah, habis itu ada yang mengaji. Sudah, hal-hal yang seperti itu yang mereka akan kerjakan. Begitu juga dengan hadirnya bulan Ramadan, mereka taraweh, hadirnya hari raya Idul Fitri, mereka akan saling silaturahmi dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Mereka akan membagikan uang kepada anak-anak kecil dan sebagainya. Jadi itu semua adalah hal-hal yang sangat sederhana yang dilakukan oleh orang-orang desa tradisional. Jadi tidak membutuhkan tafsir yang begitu jelimet yang justru membuat orang-orang desa itu malah bingung. Ini yang benar yang mana, yang harus dikerjakan, yang dilarang itu seperti apa. Tapi mereka itu tradisional. Ajaran agama yang sesuai dengan tradisi mereka turun-temurun dan tidak bertentangan dengan fitrah atau hati nurani mereka, itu akan mereka kerjakan. Nggak butuh alasan yang lain-lain. Kemudian sederhana, ya bahwa mereka tidak akan melakukan praktek-praktek kehidupan yang rumit-rumit. Ya seperti tadi saya sebutkan, harus berdasarkan ini harus ada dalilnya, ini harus ada dalilnya. Sementara dalil yang satu itu muncul dari ulama atau alim yang satu, dan juga dalil atau fatwa lainnya muncul lagi dari ulama atau alim yang lainnya, dan itu tidak sama, tidak nyambung. Akhirnya mereka akan bingung. Jadi sederhana, ini tradisional, kemudian sederhana, ini ada hubungan yang erat. Kemudian ikhlas. Jadi kalau beribadah, itu ya beribadah. Ketika mereka harus menghadap Tuhan, ya mereka akan menghadap Tuhan. Ketika mereka akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama, mereka akan jalankan itu tanpa ada pamrih yang bersifat sosial.
tanpa ada pamrih yang bersifat politis. Jadi murni. Itu bisa kita lihat, bisa Anda buktikan juga itu ketika kita berjalan-jalan di wilayah pedesaan. Kemudian yang kedua, kehidupan sosial mereka itu ditandai oleh setidak-tidaknya beberapa prinsip. Salah satunya tepo seliro, kemudian semanak. Tepo seliro ini ya ketika saya menginginkan apa yang terbaik bagi saya, maka saya juga harus memberlakukan itu kepada orang lain di luar diri saya. Jadi kalau misalnya saya ingin orang lain berbuat baik bagi saya juga harus berbuat baik bagi orang lain. Ketika saya ingin diberikan kesempatan untuk sesuatu, maka saya juga harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dan yang berhubungan dengan itu semuanya, itu tepo seliro, memahami, saling memahami. Kemudian semanak ini persaudaraan dan silaturahmi, bahwa meskipun tidak ada ikatan darah, tetapi kehidupan sosial di pedesaan itu dicirikan dengan bahwa antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain itu menganggap satu dan yang lainnya itu sebagai saudara, semanak, seperti saudara. Nah, ini yang memperkuat, ini yang memperkokoh hubungan atau relasi sosial di pedesaan dan berpengaruh terhadap sektor-sektor kegiatan yang lainnya. Kemudian ada juga prinsip sumeh, semeleh, ojo dumeh. Nah, ini hampir di semua wilayah pedesaan, apalagi sebelum adanya intervensi yang sudah berjalan sejak lama, ini yang menjadi prinsip baku sebenarnya. Sumeh itu ya di dalam agama juga diajarkan bahwa senyum itu adalah ibadah. Jadi mau susah ketemu tetangga ya senyum, mau dirasani atau digunjingi, dinyinyirin juga senyum aja. Jadi hanya untuk dirinya sendiri aja. Kemudian semeleh itu pasrah ya, pasrah, bahwa apapun yang sudah dikerjakan, apapun yang sudah diupayakan, itu ujung-ujungnya adalah ditawakalkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semeleh itu dari kata seleh itu dideleh, dalam bahasa Indonesia diletakkan. Jadi meletakkan diri, meletakkan seluruh ikhtiar, terserah nanti Gusti Allah itu akan menjadikannya sebagai apa, seperti apa, menjadi apa. Nah, itu semeleh. Kemudian ojo dumeh. Nah, ojo dumeh ini satu prinsip yang sebenarnya sangat kuat dan mengakar. Intinya adalah ketika saya diberikan kesempatan, kelebihan daripada orang lain, atau tidak harus lebih daripada orang lain, saya tidak kemudian dengan adanya kesempatan yang besar, kelebihan yang saya miliki, saya berbuat semena-mena. Nah, ini adalah prinsip ojo dumeh. Jangan mentang-mentang saya adalah yang paling kaya di desa, kemudian saya bisa berbuat apa saja. Jangan mentang-mentang saya adalah orang yang berpengaruh di desa, kemudian saya bisa melakukan apa saja. Nah, itu adalah prinsip-prinsip ojo dumeh. Jangan misalnya saya dekat dengan kepala desa, dekat dengan bupati, maka saya bisa mengusulkan atau bertindak atau menjalankan program semau saya. Itu juga menjadi bagian implementasi dari prinsip atau nilai hidup ojo dumeh itu. Nah, kemudian dari sudut pandang kehidupan mereka berekonomi. Nah, ini juga memiliki ciri-ciri khusus. Ya, hari ini mungkin sudah mengalami pergeseran, tetapi konteksnya kan saya menyampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa opo anane ini adalah nilai sejati yang sebenarnya melekat, menubuh pada orang-orang desa, menubuh pada desa. Nah, dalam berekonomi kita tahu yang menjadi prinsip utama adalah mandiri.
Jadi meskipun ada berbagai program bantuan, pemberdayaan baik dari pemerintah, swasta maupun LSM, tetapi itu tidak kemudian menjadikan orang-orang desa bergantung atau njagake menggantungkan dari situ, enggak. Orang desa tetap dia kalau saya punya lahan, saya punya modal untuk beli bibit, pupuk, membayar tenaga kerja. Kalau saya tidak bisa mengerjakan sendiri, ya saya akan menanam. Kalau tidak, ya paling saya akan menjadi buruh saja. Dari situ saya akan mendapatkan rezeki untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Ya, itu prinsip-prinsip seperti itu yang melekat pada orang-orang di desa mandiri. Kemudian gotong royong. Nah, setiap individu, setiap anggota masyarakat di pedesaan, ketika dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan pedesaan yang melibatkan banyak tenaga, banyak pikiran, mereka akan lari kepada prinsip gotong royong ini. Kemudian prinsip cukup, ini yang penting dalam berekonomi ini ya. Prinsip cukup dan bukan akumulasi. Akumulasi kapital dalam hal ini, akumulasi kekayaan. Nah, meskipun belakangan hari ini kita juga melihat banyak masyarakat pedesaan yang melakukan akumulasi kekayaan, akumulasi kapital dalam kegiatan ekonominya sehari-hari. Tetapi itu kan tidak kemudian di dalamnya itu terdapat karakter dari kapitalisme, yaitu bersifat eksploitatif, bersifat menguasai, dan bersifat memisahkan manusia dari ruang hidup dan sumber-sumber kehidupannya. Itu prinsip-prinsip yang ada dalam kehidupan berekonomi masyarakat di pedesaan. Nah, dalam berpolitik juga, politiknya itu sederhana sebenarnya, yaitu politik kehidupan kalau saya menyebutnya. Politik kehidupan ini dia tidak kemudian menjadi basis dari seluruh proses atau seluruh aktivitas kehidupan yang ada di pedesaan. Tapi dia hanya muncul sekali tempo. Ketika dibutuhkan dia akan muncul. Misal ketika masyarakat di pedesaan merasa terusik atau terganggu karena ruang hidupnya, karena pekerjaannya, karena lingkungannya itu merasa terancam, maka mereka akan melakukan satu ikhtiar dan itu bersifat politis. Jadi mereka berpolitik hanya untuk menjaga agar keberlangsungan kehidupan mereka, keselamatan mereka itu terjamin. Jadi tidak ada dalam pikiran orang-orang desa itu konsep berpolitik yang ingin menguasai, kemudian ingin menjalankan kebijakan apa-apa, itu nggak ada. Politik mereka adalah politik kehidupan. Dan itu kalau berbicara tentang kesantunan, berbicara tentang menang tanpa mengalahkan, yaitu di desa itu tempatnya. Itu kemudian diadopsi oleh para politisi atau para ilmuwan politik. Faktanya itu melekat menubuh dalam kehidupan politik orang-orang desa. Nah, yang terakhir itu adalah dalam orang-orang desa itu berdinamika. Karena kita tahu bahwa di setiap kehidupan sosial, baik di kota maupun di desa, itu akan selalu ada dinamika. Kenapa ini muncul? Karena setiap orang memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda, keyakinan yang tidak seragam, kemudian akses mereka terhadap jaringan atau pengetahuan yang juga tidak merata. Nah, itu memunculkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, sikap-sikap yang tidak sama. Disitulah ketika dihadapkan pada satu kepentingan bersama atau satu ruang hidup bersama akan muncul dinamika. Nah, cara orang-orang desa menyikapi dinamika inilah kemudian yang menarik, karena itu menjadi nilai dan prinsip hidup yang
sejogjanya itu bisa diadopsi oleh masyarakat kita yang lainnya. Sebagai contoh, dalam pemilihan RT, dalam pemilihan pedukuhan, saya sendiri ini mengalami ini. Tidak ada yang mau, padahal jelas kalau menjadi dukuh itu mendapatkan tanah bengkok, gaji 3 bulanan, kemudian secara sosial kedudukannya dihormati oleh masyarakat yang lainnya. Tetapi tidak ada yang mau. Mereka merasa saya kurang berpotensi, saya kurang memiliki kapasitas. Padahal mereka rata-rata kalau menjadi dukuh atau RW atau RT itu ya semuanya bisa. Karena mereka ketika dipilih atau terpilih, tentu masyarakat yang lainnya itu tidak akan tinggal diam, pasti akan ikut mendukung, akan ikut menyokong kebijakan, program, dan lain sebagainya dari orang yang terpilih itu. Tetapi mereka tidak kemudian berebut. Nah, ini kan berbeda sekali dengan masyarakat yang bahkan untuk pemilihan RT saja harus menghabiskan ongkos politik jutaan, bahkan puluhan juta, mungkin ada yang ratusan juta, karena itu yang mereka dapatkan ketika menjabat itu bisa menjadi jaminan kehidupan mereka. Nah, tapi itu tidak bagi orang-orang desa. Bahwa hari ini itu sudah terjadi pergeseran, itu iya, seperti tadi saya sampaikan. Tetapi itu tidak kemudian bersifat natural. Itu bukan watak asli daripada orang-orang desa. Itu muncul karena adanya intervensi. Nah, tujuan dari intervensi itu sesungguhnya, ini yang perlu untuk kita garis bawahi bersama-sama, itu sama sekali di luar perkiraan dan orientasi hidup orang-orang desa. Karena orientasi hidup orang-orang desa itu ya kalau sejahtera bareng-bareng dan tidak ada yang harus merasa dirugikan atas upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang lainnya. Nah, saya kira itu seri Andum Kawruh dengan tajuk dengan tema Opo Anane atau apa adanya, yang merupakan nilai atau prinsip sekaligus praktek kehidupan orang-orang desa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan kaweruh atau pengetahuan bagi memang yang belum mengetahuinya. Bagi yang sudah mengetahuinya atau jauh lebih dalam pengetahuannya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa desa dan manusianya itu adalah satu entitas kehidupan yang harus kita syukuri keberadaannya, yang harus ikut kita rawat, kita jaga, dan kita lestarikan. Karena bagaimanapun juga tanpa desa dan manusianya, kehidupan masyarakat yang lain secara umum itu juga akan mengalami ancaman. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Atas kekeliruan barangkali ada, mohon untuk maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.